7 gaya kepemimpinan yang kamu harus tahu. 7 gaya kepemimpinan yang harus kamu ketahui. Apakah kamu menggunakan gaya kepemimpinan yang efektif dan cocok untuk timmu? Pelajari gambaran umum 7 gaya kepemimpinan yang biasa dan bagaimana mengembangkan gaya kepemimpinanmu sendiri. Dalam pandangan awal, kita mungkin berpikir bahwa beberapa gaya kepemimpinan lebih baik dari yang lain. Namun, yang sebenarnya adalah bahwa setiap gaya kepemimpinan memiliki tempatnya dalam memimpin suatu tim. Seorang pemimpin yang bijak tahu bagaimana untuk beradaptasi dan beralih antar gaya sesuai dengan situasi. Gaya kepemimpinan terletak pada sebuah kontinum, mulai dari gaya otokratis hingga gaya laissez-faire, dengan berbagai gaya lain di antaranya. 7 gaya kepemimpinan. 1. Gaya kepemimpinan transformasional. 2. Gaya kepemimpinan situasional. 3. Gaya kepemimpinan autokratik. 4. Gaya kepemimpinan partisipatif. 5. Gaya kepemimpinan laissez-faire. 6. Gaya kepemimpinan demokratis. 7. Gaya kepemimpinan liberal. Gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada meningkatkan motivasi dan kinerja para anggota tim dengan menciptakan visi dan tujuan bersama. Ini berfokus pada meningkatkan kapasitas para anggota tim dengan memberi mereka kepercayaan dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Kepemimpinan transformasional menekankan pada pengembangan kapasitas para anggota tim dengan menggunakan teknik-teknik seperti coaching dan mentoring. Ini juga menekankan pada pengembangan keterampilan komunikasi dan manajemen waktu untuk meningkatkan kinerja para anggota tim. Gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi tertentu. Ini berfokus pada mengidentifikasi situasi dan menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi tersebut. Kepemimpinan situasional berfokus pada mengidentifikasi situasi dan menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi tersebut. Ini berfokus pada menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan karakteristik dan kebutuhan para anggota tim. Ini juga berfokus pada meningkatkan keterampilan komunikasi dan manajemen waktu untuk meningkatkan kinerja para anggota tim. Gaya kepemimpinan autokratik. Gaya kepemimpinan autokratik adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada pengambilan keputusan oleh pemimpin dan mengharuskan para anggota untuk mengikuti keputusan tersebut. Ini berfokus pada menciptakan struktur yang jelas dan meningkatkan efisiensi. Kepemimpinan autokratik menekankan pada pemimpin yang mengambil keputusan dan mengharuskan para anggotanya untuk mengikuti keputusan tersebut. Ini juga berfokus pada menciptakan struktur yang jelas dan meningkatkan efisiensi. Ini juga menekankan pada pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan partisipatif adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada pengambilan keputusan bersama antara pemimpin dan para anggotanya. Ini berfokus pada meningkatkan partisipasi dan keterlibatan para anggota tim dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan partisipatif menekankan pada pengambilan keputusan bersama antara pemimpin dan para anggotanya. Ini berfokus pada meningkatkan partisipasi dan keterlibatan para anggota tim dalam pengambilan keputusan. Ini juga berfokus pada meningkatkan keterampilan komunikasi dan manajemen waktu untuk meningkatkan kinerja para anggota tim. Gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan laissez-faire adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk mengambil keputusan dan mengeksekusinya. Ini berfokus pada meningkatkan kebebasan dan kreativitas para anggota tim. Kepemimpinan laissez-faire menekankan pada memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk mengambil keputusan dan mengeksekusinya. Ini berfokus pada meningkatkan kebebasan dan kreativitas para anggota tim. Ini juga berfokus pada pengembangan keterampilan komunikasi dan manajemen waktu untuk meningkatkan kinerja para anggota tim. Gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada pengambilan keputusan bersama antara pemimpin dan para anggotanya.
Ini berfokus pada meningkatkan partisipasi dan keterlibatan para anggota tim dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan demokratis menekankan pada pengambilan keputusan bersama antara pemimpin dan para anggotanya. Ini berfokus pada meningkatkan partisipasi dan keterlibatan para anggota tim dalam pengambilan keputusan. Ini juga berfokus pada meningkatkan keterampilan komunikasi dan manajemen waktu untuk meningkatkan kinerja para anggota tim. Gaya kepemimpinan liberal. Gaya kepemimpinan liberal adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk mengambil keputusan dan mengeksekusinya. Ini berfokus pada meningkatkan kebebasan dan kreativitas para anggota tim. Kepemimpinan liberal menekankan pada memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk mengambil keputusan dan mengeksekusinya. Ini berfokus pada meningkatkan kebebasan dan kreativitas para anggota tim. Ini juga berfokus pada pengembangan keterampilan komunikasi dan manajemen waktu untuk meningkatkan kinerja para anggota tim.